Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Apolonia Sero dari program studi pendidikan biologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya akan membawakan materi dengan kompetensi dasar pada 3.7 yaitu menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. KD 4.7 menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas jenis, intensitas atau durasi dengan frekuensi denyut jantung. Adapun tujuan pembelajaran yaitu indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia. Yang kedua, menjelaskan organ sistem peredaran darah pada manusia. Yang ketiga, menjelaskan fungsi organ sistem peredaran darah pada manusia. Dan yang keempat, menjelaskan macam-macam sistem peredaran darah pada manusia. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sebelum itu, kita harus mengetahui definisi sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang fungsinya memindahkan zat ke sel dan dari sel. Sistem peredaran darah pada manusia dibagi menjadi dua, peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda. Disebut peredaran darah tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah yang saling berhubungan. Disebut peredaran darah ganda karena darah mengalir ke seluruh tubuh dengan melewati jantung sebanyak 2 kali. Organ-organ sistem peredaran darah pada manusia. Organ jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terdiri atas 4 ruang: serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara serambi dan bilik dipisahkan oleh katup. Nah, katup ini berfungsi agar darah yang sudah berada di bilik tidak mengalir ke serambi. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 bagian, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh balik merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Tahukah kalian bahwa panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Darah. Darah merupakan suatu jaringan yang terdiri atas sel-sel darah. Adapun komponen darah yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Oke teman-teman, kita akan bahas yaitu plasma darah. Plasma darah adalah cairan berwarna kekuningan yang bertugas membawa sel darah. Adapun ciri-ciri plasma darah. Sel darah merah. Sel darah merah atau eritrosit adalah jenis sel darah yang paling banyak dan berfungsi membawa oksigen ke jaringan-jaringan tubuh lewat darah.
Adapun ciri-ciri sel darah merah yaitu sel darah putih atau leukosit merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melindungi diri dari infeksi atau penyakit. Adapun ciri-ciri sel darah putih yaitu keping darah. Keping darah atau trombosit adalah sel-sel berbentuk oval kecil yang dibuat di sumsum tulang. Trombosit memiliki fungsi membantu dalam proses pembekuan darah. Adapun ciri-ciri keping darah atau trombosit. Fungsi organ-organ peredaran darah. Vena pulmonalis membawa darah yang mengandung oksigen dari paru-paru ke jantung. Serambi kanan menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Bilik kanan memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Arteri pulmonalis mengalirkan darah yang banyak karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Serambi kiri menerima darah bersih dari paru-paru. Bilik kiri memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Macam-macam peredaran darah pada manusia. Teman-teman, peredaran darah pada manusia dibagi menjadi dua, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar merupakan peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Berikut ini urutan peredaran darah besar pada manusia. Bilik kiri mengandung oksigen, memompa darah ke seluruh tubuh melewati pembuluh aorta, kemudian melewati pembuluh arteri, menuju tubuh bagian bawah dan tubuh bagian atas. Setelah peredaran darah sampai ke seluruh tubuh, terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh kapiler. Kemudian, darah yang kaya karbon dioksida kembali lagi ke jantung melewati pembuluh vena dan sampai pada serambi kanan. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Berikut ini peredaran darah kecil. Bilik kanan mengandung darah yang kaya akan karbon dioksida. Memompa darah menuju paru-paru melewati pembuluh arteri pulmonalis. Kemudian di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Kemudian, darah yang kaya akan oksigen akan kembali ke jantung melewati pembuluh vena pulmonalis dan akan masuk ke serambi kiri. Terima kasih. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.